Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Ya. untuk menanyakan soal yang ada di teman-teman. Iya. Tahun berapa berdirinya Frozen Food ini, Pak? Berdiri kisaran tahun 2019 pada saat COVID, ya. Jadi memanfaatkan kondisi waktu itu tidak boleh keluar, jadi kita mengadakan buka tutup dengan pelayanan pakai medsos. Jadi sesuai dengan permintaan kita baru bisa kirimkan barang, itu pertama. Ya. Ada berapa jumlah karyawan di sini? Sementara ini masih 5, ya, 6 proses baru perekrutan. Jadi awalnya ya cuma satu, tahun 2019 satu, kemudian berkembang tahun 2020 sampai dengan 25 ini berkembang menjadi 6 karyawan. Awalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi karyawan ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kalau boleh tahu targetnya per bulan itu berapa, Pak? Iya. Kalau target per bulan memang optimalnya di sini sampai 500 juta. Jadi untuk omsetnya sampai 500 juta. Jadi per hari ini berkisaran antara 15 sampai 20 juta. Tapi pada saat hari tahun baru itu lebih. Jadi satu hari bisa mencapai 100 juta. Asal mula berdirinya Frozen Food itu mulai dari mana, Pak? Yaitu tadi dari awal COVID, kemudian kita melayani permintaan dari pelanggan. Jadi barang-barang yang ada di sini ini bukan kita gambling untuk jualan, tapi atas dasar permintaan dari pemesan. Awalnya dulu itu sejarahnya kita jualan pancake durian. Setelah pancake durian, kemudian saya sama istri berinisiatif untuk menjual yang siap makan, siap saji. Kemudian kita kerjasama dengan pihak Frozen yang ada di Malang. Di sana ada Yulia Frozen dan kita sebagai cabangnya di sana. Dalam arti cabang ini tidak terkait dengan di sana, kita hanya menjualkan dengan harga yang sama di sana, kemudian dijual di sini dengan maksud membantu pedagang kaki lima supaya kalau ambil barang atau kulaan itu tidak jauh di Malang. Jadi kita hanya ambil selisih di 2,5% sebagai member. Tidak banyak keuntungan, tapi kita bisa memanfaatkan atau bisa bermanfaat pada pedagang kaki lima sesuai dengan permintaan itu. Ya. Terus? Apa asal Bapak memulai usaha ini? Apanya? Alasannya? Alasannya itu tadi karena kebutuhan. Pada saat COVID itu kan orang tidak boleh keluar, malas keluar. Akhirnya kita mensiasati memanfaatkan waktu yang tepat itu. Kemudian setelah itu kita niatnya itu membantu pedagang kaki lima. Jadi dulunya pedagang kaki lima itu bisa ambil di sini, bayarnya belakang. Kemudian setelah laku, kemudian baru bayar. Tapi sejalannya waktu karena niat kebaikan, mereka tidak mau hutang tapi langsung dibayar. Jadi kebanyakan yang ada di sini ini untuk jualan mulai dari kafe, mulai dari kaki lima, kemudian dari kuliner. Jadi apa yang dibutuhkan kita berusaha menyiapkan yang ada di sini. Siapa saja pelanggan utama? Pelanggan utama di sini banyak, mulai dari kafe di Tumpang sini sampai dengan Bromo Hill, ya. Sepanjang sana ini ambil di sini. Kemudian kafe-kafe yang ada di wilayah Tumpang termasuk di daerah mulai mana ini? Jabung, kemudian dari Wajah itu sudah di sini semua. Jadi kita melayani sesuai yang dibutuhkan mereka. Gitu. Bagaimana cara Bapak mempromosikan produk Frozen Food ini? Oke, jadi awalnya itu kalau kita ingin berusaha dipastikan niat baik kita dulu, karena pada saat kita niat baik Allah pasti akan memberikan solusi. Jadi awalnya tadi kita ini membantu orang,
kemudian orang itu getok tular. Jadi pada saat pedagang kaki lima itu jualan, loh ini ambilnya dari mana? Oh dari sana. Akhirnya dia informasikan ke sini. Nah itu getok tular itu kemudian kemana-mana, akhirnya meskipun ini sebenarnya kalau dibuat toko bukan kelihatan toko kan, karena di rumah, di dalam rumah, tapi kenapa kok orang bisa datang sini? Jadi karena itikat kita baik, pasti informasi itu akan disampaikan. Jadi dari berawal itu kemudian di kafe pun juga gitu, kebutuhan kafe di mana maunya apa, daripada dia itu ambil di Malang akhirnya ambil di sini karena harganya ya sama antara Malang dengan sini sama. Jadi kita hanya menjadi fasilitas untuk saudara-saudara kita yang ingin berusaha di wilayah Malang Timur sini. Lagi? Apa kendala saat berjualan frozen food ini? Ya, kendalanya adalah pada saat posisi bahan itu tidak ada. Jadi manakala ada pelanggan yang datang ke sini, barang itu benar-benar kosong, kemudian mencari di tempat lain. Nah, pada saat mencari di tempat lain, kalau kita itu tidak langsung mengisinya, dia pasti kan pindah ke tempat lain. Tapi alhamdulillah kita berusaha manajemen terbuka. Pada saat ada orang tanya barang tidak ada, ya kita janjikan barangnya adanya ini. Kalau misalkan tidak, bisa beli di sini, di situ dan seterusnya. Jadi kita itu terbuka. Namanya rezeki itu semua ada yang ngatur. Jadi kita nggak tertutup, manakala ada